Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jilali wajhikal karimi wal azimil sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, angku-angku sedang jemaah maghrib dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari kini kok alhamdulillah kita bisa bersobok di mushola kita kayo. Nah, mungkin Ibu alu pernah mencari Ibu ayo alunya Bu, padahal aku cok yang Ibu mengenai. Ya. Kecamatan Matur, Marangguang, Kaandale, Pencuran, Mas Haji, tapi kadang ngumpul Pak. Nah, tadi Andale, bahkan pengajian wirid kaum datu, cuman yang kemari sekali kau baru Bu. Ya, ambo asli ya Pak Ibu, asli ambo udah kumpul Pak di Suwayan. Nah, Suwayan. Nah, dulu pendidikan ambo sekolah SD di kampung, siap itu pesantren di pondok pesantren Negeri Canduang di Kabupaten Agam, Paso. Tamat pesantren 7 tahun, alhamdulillah ambo kuliah di UIN Suska Pekanbaru, jurusan Hukum Islam. Tamat dari situ kuliah balik di UIN Bukit Tinggi dengan jurusan yang sama. Alhamdulillah tamat tahun 2020 di UIN Bukit Tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ambo kini kok sampai kemari kan gitu. Jadi ambo Bapak Ibu kini kok alhamdulillah di pondok pesantren adat Sarak Matul Mudi di samping pengadilan. Nah, jadi di situ di pondok pesantren alhamdulillah kita santri kita kini kok Pak sebanyak 150 yang masuk tahun ajaran baru kini kok ada 70 orang, barang orang dari Sungai Budur. Anak baca Sungai Budur kok ceramah. Nah, dari Sungai Budur termasuk di situ anak Nyewadi kita. Nah, Nyewadi Lawang Tigo Balai. Masuk di pondok pesantren di Sidang Tanah, Padang Kalanggang. Nah, di Padang Kalanggang di samping pengadilan. Nah, jadi asrama kita ada 3 Pak, laki-laki 2, perempuan 1. Yang asrama yang 2 alhamdulillah kini kok sabanya ada 38 orang. Yang perempuan ada sekitar hampir balik orang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam kini kok Bapak Ibu kita bisa bertamu berkumpul kita di sini bukan hanya sekedar berkumpul saja Pak. Kalau kita sekedar berkumpul saja di lapangan yang lawih di muka kita bisa berkumpul Pak. Di kadai kita bisa berkumpul. Tapi berkumpulnya kita pada malam kini kok tidak lain dan tidak bukan adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matludi. Ya Allah, hanya Engkaulah maksud kami dan keridhaan Engkaulah yang kami tuju. Sehingga kalau hamba menuju redha Allah itu, sehingga rahmat itu turun. Nah, kalau rahmat itu turun Bapak Ibu, maka bisa kita cek nanti ke diri kita masing-masing. Yo lain dapat jawab pengajian rutin ya kok, pengajian rutin kita kok. Apakah betul berkumpul kita kok mendatangkan rahmat Allah? Jangan beko Pak, ustaznya baca ceramah 30 menit ya, ibu-ibu bermenjamnya 2 jam setengah. Ya, jadi rahmatnya udah dapat ya. Nah, gadang lo rugi pada labu ya. Nah, makanya alhamdulillah
kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Maka apa yang tinggal bagi awak istiqomah. Istiqomah kita mengarajuan apa yang diperintahkan oleh Allah Pak. Istiqomah kita meninggal apa yang dilarang oleh Allah. Istiqomah kita mengarajuan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Istiqomah meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Bahkan kok istiqomah di situ. Baru harus istiqomah gitu. Karena kenapa lah? Kadang-kadang kita pun lain Pak. Lain bu sembahyang duha lain. Lain kita sembahyang duha bu. Kadang-kadang sembahyang duha kita kini Pak. Ya, sudah tu libur kan 2 minggu, sembahyang duha apa dia? Rasul-rasul payah duit murah lalu apa? Lah murah lalu tarawih, lah murah lalu apa? Sembahyang duha lagi. Nah, lain kita sembahyang tahajud lain Pak. Lain kita sembahyang tahajud bu. Kadang-kadang sembahyang tahajud awal malam gini, 2 bulan sudah tu libur. Rasul-rasul pesapi itu rasulnya sembahyang tahajud balik. Nah, makanya istiqomah itu Bapak Ibu mesti harus kita mintakan kepada Allah itu. Beri kekuatan coba ibadah ya Allah. Akhir bukaan hati gua coba ibadah ya Allah. Supaya apa? Jadi intinya ibadah itu tujuannya ibadah. Kadang-kadang kita kan indah Pak. Tujuan kita ekonomi tapi ibadah kok sampingan. Contoh, kita banyak utang, kredit tiba, biaya ikut, piti sehari, baru kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong mudahan rezeki ya Allah. Tujuannya sebenarnya minta rezeki, tapi Allahnya nomor 2 di situ. Hati-hati kita Pak. Apa salahnya kita tujuan Allah dulu, baru ekonominya kita minta. Ya Allah, anak ambo ya Allah ingin sekali sujud kepada Engkau ya Allah. Anak ambo ya Allah ingin sekali pesantren ya Allah. Anak ambo ya Allah ingin sekali menyembah kepada Engkau, tahu juga agama ya Allah, tahu juga akidah ya Allah. Tetapi mereka manusia ya Allah. Yang namanya manusia butuh makan. Yang namanya manusia butuh biaya. Tolong normalkan ekonomi kami ya Allah, supaya bisa menyembah dan kuat bersujud kepada Engkau. Allah tujuannya itu bukan karena ekonomi, bukan karena yang lain. Kadang-kadang awak Allah itu gara-gara sesuatu ingin anak lulus di situ, baru minta ya Allah lulusan anak ambo di situ ya Allah. Padahal tujuan awak supaya anak lulus, bukan Allah tujuannya. Nah, makanya Bapak Ibu, kita kok bersyukur itulah yang kurang dakwah doa. Maka selalu Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tunggu dulu bahas langit dan 7 lapis kecil Allah. Tunggu dulu bahas tanah dan 7 lapis itu. Wa fi anfusikum, lihat dulu ke diri engkau. Nan ada berbawa walah kita syukuri Pak. Ibu berumur 60 tahun, alhamdulillah 60 tahun umur ibu sampai kini matu tarang juga baru. Nan kawan sama gadang matu nampak ada Pak. Lain pernah kita syukuri matu. Alhamdulillah apa lah umur 70 tahun, alhamdulillah lain tahu juga jalan ke surau baru. Kawan yang berumur 50 tahun akan era mati, kaki lah sakit, duduk pakai kursi roda. Pernah tak kita bersyukuri yang ada pada waktu? Kita lah umur 70 tahun, telinganya diam juga baru, alhamdulillah. Pernah tak kita bersyukuri hal yang demikian? Kadang-kadang negara sesuatu yang dari luar, kita lupa mensyukuri kekuasaan Allah yang ada pada diri awak. Lupa kita mencari diri awak. Nah, maka banyak kekuasaan Allah di situ. Rambut kita kan di kepala ya, Bo. Bulu mata di kepala. Rambut kok bisa panjang, bulu mata kok indah. Kok bisa bulu mata itu panjang kira-kira. Kekuasaan Allah Pak. Sama-sama di kepala tumbuhnya, Bo. Bantuannya sama, warnanya sama. Nah, gigi terbuat dari tulang, kuku terbuat dari tulang. Kuku kok bisa panjang bu, gigi beda. Kok bisa gigi ibu panjang kira-kira kata. Repot gitu Pak. Itu kekuasaan Allah dan ada pada diri gitu. Sebaru itu Pak. Nah, tapi terkadang kita lupa kekuasaan Allah yang ada pada waktu. Maka perbanyaklah bersyukur, alhamdulillah kepada Allah. Nah, jadi syukur. Apa itu syukur bu? Syukur terima kasih. Nah, itu Pak. Kalau kita buka di dalam kitab Al-Hikam, syukur itu adalah kalau kita diagih dari manusia, Pak, ibu diagih gulai dari tetangga, diagih dari sana, pitih apa yang ibu ucapkan? Terima kasih, hukum alam, secara spontan itu Pak. Tetapi kalau Allah yang memberi ibu sumber dari segala nikmat, maka tidak cukup terima kasih ibu. Berbeda adab kita kepada manusia dan adab kita kepada Allah. Berbeda Pak.
Nah, karena Allah sumber segala nikmat, sedangkan lain manusia dan magih mengucapkan terima kasih. Tapi kalau Allah yang magih, tidak cukup terima kasih saja. Maka kita mesti harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa poinnya di situ Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Bukankah di kalimat Alhamdulillah itu ada alif lam di mukanya itu? Alhamdulillah, alif lam di mukanya Pak. Alif lam di muka itu menunjukkan di dalam dialek bahasa Arab dikenal dengan isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah Pak Ustaz? Namanya adalah isim ma'rifah itu khusus. Khusus. Kalau khusus berarti syukur itu hanya dikhususkan kepada Allah. Tidak boleh makhluk menumpangi di situ. Jadi syukur itu Bapak Ibu tidak boleh kita tumpangi siapapun. Bah cara menumpanginya Pak Ustaz. Anak kabarnya masuk rumah sakit patang iyo. Tu bah kini alhamdulillah alamlah barang suwa. Tapi batolongan jo be Cino. Ya Pak. Kalaulah alhamdulillah jangan tetapi belakang Pak. Karena alhamdulillah itu segala puji milik Allah itu hanya milik Allah. Siapapun tidak boleh menopang di situ. Adab juga Bu, itu adab kepada Allah Bu. Makanya diletakkan di situ tuh Al-Qur'an Pak luar biasa. Maka diletakkan di situ alif lam menunjukkan kekhususan hanya kepada Allah. Deh anak itu santi yang juara yo, alhamdulillah santi yang yo. Tapi cuma malam nyanyi yang barang bahannya udah baca. Nah, tidak boleh kita tompangi di situ. Kalau makhluk menumpang, maka kalaulah Bapak Ibu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, stop sampai di situ Pak. Jangan ada embel-embel belakangnya Bu. Jangan ada tapi walaupun demikian di belakangnya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, laika sehatnya separuh, laika setengah, laika seperempat, laika panua, laika sakit itu banyak, laika sakit. Tapi kalaulah Ibu ucapkan alhamdulillah, stop. Adab bersyukur kepada Allah. Adab. Jadi tidak boleh kita menumpangi makhluk itu. Nah, jadi kok mukadimah kita baru ya Bu dan kaji itu ada lah Pak. Nanti mukadimah kita lalu boleh jam 9. Jadi aku tidak mungkin Bu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu, sampaikan kabar gembiraku kepada umat engkau wahai Muhammad, jawab. Kalau ingin umat engkau mendapatkan jannatin tajri itu, jannah itu, apa itu jannah Bu? Surga itu, maka syaratnya dua, jawab. Nah, kuncinya dua ini. Nah, jannah. Apa itu jannah Bu? Surga. Jadi surga itu Bapak Ibu, kalau kita buka dalam kitab tafsir Jalalain Pak, setiap ada kalimat jannah itu Pak, ternyata bukan hanya surga di akhirat itu Pak. Laya dojo sifatnya kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, ya, kenyamanan hati mulai saja dari hati dunia Bu, sampai ke akhirat nanti surga itu puncaknya itu adalah jannah namanya. Kalau Bapak merasa bahagia, nyaman di rumah tangga Pak, itulah surga itu Pak. Kalau Bapak nyaman bahagia di tampil kerajaan, itulah surga itu Pak. Kalau Ibu bahagia dan bersyukur mendapat anak Bapak, kini Ibu itulah surga itu. Yang sifatnya baik-baik senang hati kita Pak, itulah jannah namanya itu. Kalau ingin masuk jannah kecil Allah, maka kuncinya dua. Ibu lah ingin masuk surga Bu? Lain. Ada nambah niat masuk surga? Ada. Ya Bu, nambah niat masuk neraka ada? Nah, lurus saja ke surga. Yo, walaupun tidak sembahyangnya Bu. Nah, jadi kalau ingin kita masuk surga, Bapak, coba. Dia ada kuncinya Bu, dua. Bukan bagian gitu, Pak. Ya. Wa basyiril ladzina amanu. Nan pertama iman, coba. Iman. Apa itu iman? Yakin dan percaya. Bu, itu lain nampak di HP, Bu. Nampak. Berarti kau namanya pengetahuan Pak, ilmu pengetahuan apa itu? Ketika kuapi kuambuan Bu kuapi Bu coba, kena nampak di kuapi Bu. Tapi Bu yakin di kuapi itu iman itu Bu. Yakin dan percaya kepada sesuatu yang tidak nampak Pak.
Kita yakin dan percaya Allah itu ada, tapi tidak nampak di kita di dunia gitu. Makanya kalimat iman pertama sekali dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kepada yang baik. Allazina yu'minuna bil baik. Yakin dan percaya kepada satu yang baik. Alhamdulillah, kini kita iman, Pak. Kita iman keseluruhannya, kesabarannya. Yang menjadi pokok pembahasan kita adalah wa'amilus sholihat dan amal soleh. Mari kok amal soleh di situ Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita takhrij ayat kok, ternyata tidak semua amal itu tergolong kepada soleh. Yang diminta oleh Allah adalah soleh. Tingkatan amal dalam Al-Quran itu Pak, ada 5. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada khair, yang ketiga ada ma'ruf, yang keempat ada ihsan, yang kelima baru soleh. Dan kelima baru soleh. Jangan di Pak 80 tahun kita hidup Pak, amal kita baru tergolong kepada khair Pak. Jangan kita hidup 70 tahun, amal kita bahkan tauhid baru, bahkan ma'ruf. Sedangkan yang diminta oleh Allah itu adalah amal soleh. Kenapa demikian Bapak Ibu? Bagi gambaran Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar beramal saja Bapak, jangan kita oleh Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, orang non muslim lebih santiang amalnya pada kita Pak. Lebih santiang amal orang non muslim pada waktu. Nah, kalau hanya sekedar itu kan amal ya Bapak. Ibu sholat maghrib sebentar ya Bapak, berjamaah. Kini ku majelis ilmu gitu Bapak. Kan amal ya Bapak. Tapi belum tentu soleh boleh Bapak. Bisa dicek nanti masing-masing siapa yang menjadi amal soleh, siapa yang tidak. Bisa dicek. Kalau tidak, maka tidak tergolong. Nah, kenapa demikian? Kalau hanya sekedar beramal, kesaduan orang bisa beramal Bu. Jangan awak orang non muslim bisa beramal Pak. Baru kok kamu kata demikian. Tidak Pak. Orang non muslim Pak, ada tidak orang non muslim yang jujur Pak? Banyak. Ada tidak orang non muslim yang menghabiskan harta untuk anak yatim Bu? Ada tidak orang non muslim yang penyabar Pak? Banyak. Ada tidak orang non muslim yang menghabiskan kekayaannya untuk sosial, panti asuhan, pembangunan dan lain sebagainya? Banyak. Beda kita ya orang itu. Kalau orang itu penyabar, kita ya loh. Orang itu baik Pak, beramal, kita lah ya. Beda kita ya orang itu. Maka dikatakan oleh Allah, kalau hanya sekedar beramal saja, kesatuan orang bisa beramal, maka dimintalah oleh Allah itu amal soleh. Makanya amal ke menjadi soleh itu, maka yang mampu menjadi soleh kita cari di dalam kitab hadis Arba'in, di hadis nomor 3, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memberi gambaran kepada kita apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan apa itu yaumil qiyamah. Maka membuat amal kita menjadi soleh Bapak Ibu, ihsan kuncinya Pak. Apa itu ihsan? Ditanyalah oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah antabudullah. Engkau beribadah karena Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat engkau akan yang Allah itu. Fa illam takun, kalau tidak mampu engkau melihat Allah, fa innahu taraha yarahu, maka yakinlah Allah melihat engkau. Mangkonyo ka jadi soleh amal awak itu Bapak Ibu karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau ndak adu karena Allahnya Pak, mohon maaf Bapak Ibu, hanya amal saja baru Pak, ndak tergolong kepada soleh. Ibu datang ke maghrib sini ke mendengar pengajian, tujuan mendengar pengajian, ingin ada apa-apa datang maghrib mendengar pengajian, ingin memanggaan baju batik baru tak? Ya, ibu-ibu datang pengajian ingin memanggaan mungkin baru, amal yo amal bu, tapi tak soleh ya Pak. Yang diminta oleh Allah adalah soleh. Kalau Bapak bakar rajo dari pagi sampai sore, kalau Bapak anggap karajo itu hanyalah sebagai kewajiban Bapak sebagai suami, apa beda Bapak dengan suami non muslim? Suami non muslim itu karajo dari pagi sampai sore Pak, untuk anaknya loh, untuk bininya loh, untuk anak sekolah loh. Kalau ibu melayani suami, ibu anggap itu hanya sebagai kewajiban ibu sebagai istri, apa beda ibu dengan istri non muslim? Orang itu melayani suaminya ya Bu, mengasuh anaknya. Kawan-kawan yang kuliah, yang sekolah, dianggapnya kuliah sekolah menuntut ilmu itu hanya sebatas karena batas usianya. Karena usianya, apa bedanya dengan orang non muslim? Orang non muslim kuliah loh,
sekolah lo, pelajar lo. Maka beda kita dengan mereka itu adalah antabudullah, kita karena Allah. Makanya Pak Ibu, niat di dalam fikih lo, niat itu termasuk di dalam fardu ibadah. Bukankah Ibu ketika bau niatnya karena Allah? Bukankah sembahyang karena Allah? Bukankah kita berzakat karena Allah? Kalau ada karena Allah hanya di situ, maka di situ adalah terjadilah amal soleh. Tapi kalau tidak, Pak, tidak terjadi amal soleh, maka soleh saja baru. Nah, makanya untuk menimbulkan amal soleh itu, maka tidak ada selain daripada kita memperbanyak menjadikan amal itu sebagai amal soleh. Nah, beribadah itu, contoh sembahyang. Aku sering Bapak, ambo kadang-kadang persoalan ibadah Bapak, solat kita Bapak, dari subuh ke zuhur Pak, ya Pak. Makanya ambo Pak membaca kitab wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Apa ada Pak ayatnya itu Pak? Kalau kita tahrij ayat itu Pak, ambo Pak, tagak dulu kudu gitu. Tagak dulu ramang gitu Pak, membaca ayat itu kan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Kan biasa Pak. Nah, tapi kalau kita perhatian makna ayat itu Pak, kalau kita tafsirkan ayat itu, jin tidak aku ciptakan jin biarlah alamnya Pak. Kita fokus kepada manusia ya Pak. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Bapak, kalau seandainya ada manusia yang tidak beribadah, mohon maaf Bapak Ibu, berarti saat itu mereka keluar dari fitrahnya manusia Pak. Itu bahasa bebasnya ayat itu Pak. Kalau ada manusia yang tidak beribadah kepada Allah, maka pada saat itu juga dia keluar dari manusia kecuali Allah. Berarti tidak manusia Ustaz, tidak. Jadi kalau bukan manusia, apa tuh? Entahlah. Kok cuma kerambi ya bagai? Ya Pak. Kok batang pisang bagai? Nah, kok batu bagai dan jalan tak manusia itu makna ayat itu Pak. Nah, makanya tidak aku cipta, makanya kita terkadang Pak, tujuan kita Allah menciptakan ibadah sholat itu adalah supaya kita menyembah kepada Allah. Terkadang tujuan itu lupa kita di dunia Pak. Sehingga sering ambo katakan, maka di dalam kitab itu Pak, dari subuh ke zuhur itu sebenarnya tujuan kita kok Bapak Bakarajo gini kok itu hanya sekedar mengisi waktu luang sambil menunggu waktu sholat. Dari subuh ke zuhur Pak, kan ada waktu 6 jam. Karena waktu zuhur belum masuk, jadi kita tunggulah waktu zuhur itu. Pak, caranya kita menunggu, ada waktu luang 6 jam. Maka kita bakar aja gitu. Kerajo gitu, ada orang ke parak, ada orang ke sawah, ada orang menjadi guru, ada orang ke kantor. Tujuannya sebenarnya mana? Menunggu waktu zuhur. Tapi terkadang deh gitu Bapak Ibu, nah tujuan menunggu sholat itu terkadang lupa deh gara-gara deh mengisi waktu luang itu. Nah, dari zuhur ke asar ada 4 jam. Karena ada waktu luang 4 jam, yuk kita isilah coba kerajo. Maka dikatakanlah oleh ulama dalam kitab Fathul Bari itu Pak, kalau seorang yang beriman wafat kapanpun dia wafat, maka insya Allah dia akan masuk surga. Pak itu karena mereka itu berada di dalam 2 kebaikan, sudah melakukan kebaikan dan menunggu kebaikan. Dari subuh awal siap sholat subuh. Sholat subuh adalah kebaikan Bu. Nah, maka kita siap sholat subuh itu menunggu waktu zuhur, berarti kita menunggu kebaikan. Seandainya wafat kita di antara waktu itu, berarti kita wafat sesudah melakukan kebaikan dan dalam keadaan menunggu kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang dalam hidupnya itu adalah tujuannya adalah menunggu waktu sholat. Jadi kadang kita lupa Pak, dia menunggu itu jadi nanti tujuan telah tinggal. Nah, makanya kadang-kadang alasan dia itu kan banyak Pak. Waktu dua kerajo banyak, waktu puasa kerajo sesak, waktu maghrib puasa isya, waktu isya baru kita, waktu subuh lalu lama. Jadi lalu sadonya Bu. Nah, itu karena tujuannya tidak jalan ya. Nah, tapi kalau tujuan kita jalan, makanya lah dalam kitab hadis itu innamal a'malu binniyat, hadis pertama itu amal itu tergantung kepada niat itu Pak. Likulli amri manawa aku mengah. Nah, tujuan aku mengah, makanya perlu itu. Nah, jadi kita ubah prosesi pikiran gitu Pak. Berarti Abu Bakar Rajuku adalah hanya sekedar mengisi waktu luang saja. Sebenarnya mengah
menunggu waktu zuhur. Ambo kerajo sudah lalu komisi waktu luang saja. Sebenarnya mengawak menunggu waktu asar. Maka waktu luang tu isi, ya macam-macam lah. Nah, karena menunggu waktu itu kita sharing tujuan kita ke lupa, maka Pak hati kita Pak. Ya, ara'aital lazi yukazzibu biddin, kata Allah. Tahu tak engkau siapa yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama itu bukan madiang Pak, bukan pampuk, bukan pejudi. Salah satu adalah fawailul lil musallin. Orang nak main-main di dalam sembahyang Pak. Orang nak main-main di dalam solat Pak. Sehingga kalau kita balikan pola pikirnya kok, sedangkan orang lain sembahyang, bermain-main di dalam sembahyang, lain dikatakan oleh Allah mendustakan agama. Apa lain dan orang tidak sembahyang. Kau sembahyang, wah, tapi kau main-main. Sedangkan orang munafik lain beribadahnya tapi munafiknya lain di neraka jahanam diletakkan oleh Allah. Apa lain tidak sembahyang, kira-kira di neraka mana letaknya itu Pak Ibu. Sedangkan munafik orang tu hanya sembahyang tapi munafik lain neraka jahanam letaknya. Nah, apa lagi orang yang tidak sembahyang. Makanya fawailul lil musallin. Lihat Pak perbanding ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung dan sukses. Baru kau Ustaz terjemahan beruntung dan sukses karena kalimatnya qad aflah. Aflah itu artinya Pak sukses dan beruntung. Nah, karena kenapa Allah gunakan sukses dan beruntung di situ Bu? Itu makanya Bu, dia pun langsung membahas berkata ayat Pak. Pada kau Allah gunakan kalimat aflah di situ. Karena manusia kok ada yang beruntung tapi tidak sukses Bu. Ada juga yang sukses tapi tidak beruntung Pak. Kalau ada nama Fauzan, Fauzi, Fauzan berarti diminta sukses dalam hidupnya itu Pak. Tapi kalau itu beruntung lain. Nah, tapi kalau sukses dan beruntung Bapak Ibu, ya itu kalimatnya aflah. Makanya Allah gunakan hayalah sholat. Marilah sholat. Untuk apa kami sholat ya Allah? Hayalal falah, aflah. Supaya engkau sukses dan beruntung. Sukses kita dari dunia apa? Beruntung kita sampaikan ke akhirat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang sukses dan beruntung orang-orang yang beriman itu orang yang baik. Allazina hum ala salatihim khoshi'un. Allazina, orang yang salatnya itu khoshi'un. Berarti khusyuk. Berarti kita Pak diminta salat itu bukan sekedar salat Pak. Diminta kita khusyuk. Makanya kata ulama kita diminta itu ada dosa kan. Sesudah kita sholat Pak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berdosa sekali Pak. Berdosa sekali. Apa dosanya itu? Tidak khusyuknya di dalam sholat Pak. Ibu kadang-kadang sholat Allahu Akbar, rakaat ketiga rakaat keempat, rakaat ketiga rakaat keempat. Allahu Akbar, ini tahiyat pertama itu indah Rasul tak lain indah. Nah, tidak khusyuk maka dianjurkanlah oleh ulama membaca istighfar 3 kali itu. Astagfirullah, astagfirullah atau Allahumma anta salam wa minka salam itu untuk apa? Menutupi dosa kecil yang tidak khusyuk di dalam salat tadi. Nah, maka kalau kita bahas panjang itu Pak, makanya ada dalam Al-Qur'an itu kalimat ghafar, ghafir dan ghafur. Ada dosa kecil, menengah dan besar. Ghafar, ghafir, ghafur. Artinya sama-sama minta ampun. Kok Allah gunakan 3 bahasa? Ghafir, ghafiri zambi wa tawwabin. Ada kalimat ghafar, ada kalimat ghafur, wa huwa ghafurur rahim. Nah, berbeda kalimatnya. Nah, kita diminta khusyuk oleh Allah dalam salat. Ini pertanyaannya Pak Ibu. Itu yang umum kita bahas Pak. Yang sering kita lakukan. Bagaimana cara membuat salat khusyuk? Mohon maaf Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, mulai bukan sekedar dari salatnya saja Pak, tapi dari wudu. Barang fardu wudu apa? Ada salat 6 fardu wudu 6 ya Pak. Supaya khusyuk salat itu Pak, maka kata ulama itu sebelum kita wudu itu cari pakaian itu Pak. Pakaian bersih dan suci. Tidak perlu baru dah. Tidak perlu rancak bersih aja suci. Mohon maaf Pak. Kita keparak gini. Ambil baju keparak di sudut dapur. Baju keparak ada nama merek Demolis, ya Pak. Ada nama merek Kerakoron, ada nama merek Partai. Pulang dari parak, pasang kuya tidak dua balik.
Besok pergi ke sawah, ambil baju itu balik. Pulang sore sangkuyan balik. Besok pergi ke parak, ambil baju itu balik. Baju itu nak kita bawa solat zuhur, Pak. Baju dah hampir hari nak baju cuci Bapak Ibu. Keringitlah kariang di situ, kadang najis lah lagi. Baju itu nak kita bawa solat. Kalau apa tahu mampu bajak, mampu masin ke sawah, baku mampu baju bersih pun nak tahu ke sawah tu. Kalau yang penting ibadah pun gitu. Kalau ibu tahu mampu termos, mampu nasi ke sawah, mampu kopi ke sawah ke parak, baku mampu baju nak bersih mungkin nak tahu ke parak ke sawah. Nah, apakah iyo segampang itu ibadah tu? Nah, mohon maaf Pak, kita kadang-kadang laki-laki kok Pak sering karaya tagak Pak. Kadang-kadang Pak, di tetesan terakhir itu karena ini pisah Sarawak. Kadang-kadang karena ini tapacak kaki Sarawak. Itu yang kita bawa solat Pak. Ya, jangan kusuk solat lepak sah sendiri enggak membawa najis solat. Nah, kadang-kadang kita bakarajo dari zuhur sampai asar 24 jam. Tiba solat di waktu asar ambil wudu, baru dapat istinja aku. Ya, istinja aku paham ya. Baru dapat istinja aku, yo mau dak sakraya do ya. Bukan persoalan dak sakrayanya, Pak. Tapi kalau kita bakarajo dari zuhur sampai asar tu 24 jam tu, mohon maaf Bapak Ibu, baru pindah. Nah, itu yang tertib Pak. Pada kok tertib komentar kok fardu, Bu. Kalau tinggal tertib, kok tak sah Bapak Ibu. Nah, maka wudhu itu mesti harus tertib. Maka mohon maaf Bapak Ibu. Kita Pak kalau membeli HP, beli TV baru elektronik, ya Pak Ibu, ya, pasti ada petunjuk di situ Pak cara menggunakannya. Kadang-kadang bahasa Inggris itu Pak, kita suruh anak menerjemahkannya. Nah, kini aku bertanya Pak Ibu, tidak usah dijawab dalam hati saja. Lah sekian umur kita Bapak Ibu, kalau yang panti yang ada kita ibadah solat itu, tujuan kita adalah solat itu, lah barangkali Bapak Ibu membaca buku tuntunan solat yang benar. Lah ya ada buku itu, aduh Pak, tabaru buku itu di mana terletak? Terletak di TV, terletak di CD, terletak di lemari, ya Bu. Nah, seharusnya itu yang kita perbanyak baca kan itu. Nah, itu yang seharusnya yang kita boleh kaji. Tetapi toh ternyata karena tujuan kita mungkin tidak itu, jadilah melengah saja. Padahal sebenarnya kita bakar aja kok hanya mengisi waktu uang saja sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, supaya kenapa Amba sampaikan kepada Ibu? Amba takut dan khawatir. Jangan before 80 tahun kita hidup Pak, panik rukuk sujud saya. Ternyata tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah fardu. Makanya Bapak Ibu, layak dojo kalimat solat di dalam Al-Quran itu Pak, ya pasti menggunakan alif lam di muka. Pasti menggunakan alif lam. Kenapa? Karena solat itu makrifah khusus, baanan khusus, yo diatur. Itu nang khusus loh. Makanya kita diatur rukuk, diatur sujud, diatur nanti baca. Kalau tidak sesuai dengan aturan, maka mohon maaf, maka tidak dibatal. Nah, maka mesti harus kita perbaiki hal-hal yang sering kita lakukan itu Pak. Nah, silahkan kita bakarajo, tapi carilah baju yang berhasil. Apa salahnya pakai baju yang berhasil untuk sholat? Oh ya kan mulianya Pak Ustaz, ya. Aurat laki-laki kan pusing sampai lutut. Kadang-kadang sholat boleh pegang sarung katih. Apa ada dua Pak? Ambo suruh apa kan tulis negari mana tulis nama Pak. Nama kita dah Pak. Nah makanya karena Ibu tadi ingin ya Bu, makanya Pak rahasianya wudu ya Pak. Ya rahasia wudu. Sesudah kita wudu, apa doa sudah wudu? Alhamdulillah. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Tahu enggak Bapak? Allahumma ja'alni minat tawwabina, itu doa tobat itu Pak. Allahumma ja'alni minat tawwabina, itu doa tobat. Kalau kita pikir-pikir ala hubungan wudu aja tobat ini Pak. Kalau Ibu sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan dosa, baca doa tobat wajar. Kok kita sudah mau wudu Pak? Kita baca doa tobat. Apa hubungannya? Ternyata Bapak Ibu, hakikat dari wudu itu ternyata memang wudu yang sempurna itu ternyata memang mampu menghapuskan dosa mata salah calia, dosa hidung, dosa tangan salah ambil, kaki salah melangkah. Makanya kita baca doa tobat dengan catatan wudu yang sempurna. Nah, bukankah Bapak Ibu ada ulama mengatakan orang yang wuduknya sempurna nanti di akhirat wajahnya bersinar. Makanya Pak, ketika aku di pesantren itu kamu tanya Pak Buya, ketika mengaji di Pak tasawuf,
yang sembahyang ko yang zohirnya yang tagak duduk rukuk sujud kebo kan yang badan, yang hakikat sebenarnya yang sholat yang menyembah Allah ko kan ruh gitu. Kan ruh gitu. Yang hakikatnya, yang zohirnya ya badan dan tagak rukuk. Nah, ketika berwuduk tidak sempurna, yang diberasihan adalah zohir, sedangkan yang menyembah adalah hakikat ruh, maka nak nyambung aja Pak. Masa yang diberasihan zohir, yang menyembah kepada Allah adalah ruh. Seharusnya kalau ruh yang menyembah kepada Allah, maka yang diberasihan ketika berwuduk itu adalah ruh belum. Barunya nyambung, maka dikecelah di beruang waktu itu. Seorang yang tidak sempurna wuduknya berarti dia bukan berwuduk. Mengana moyo ya bermain air. Bermain air bukan berwuduk, tapi bermain air. Maka dikatakanlah kullu bani adaman sarodun. Setiap manusia itu mempunyai hati, dan di dalam hati itu ada hati yang bernama qamat. Di dalam hati yang bernama qamat ada hati yang bernama kalam. Di dalam hati yang bernama kalam ada hati yang bernama fuad. Di dalam hati yang bernama fuad ada rahasia. Wa fi sirin ana katalah. Disitulah anggur. Nah, jadi maka populerlah kata ulama hari itu, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbuhu. Siapa yang kenal akan Tuhannya, maka dia akan, siapa yang kenal akan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Maka orang cak awak kenal je Tuhan Bapak. Ba'ana kenal je Tuhan, elok-elok membalah buluh dalam buluh pandan baduri. Elok-elok mengkaji tubuh di dalam tubuh insan badiri. Anak orang kamu tinggi singgah sabata kampungku. Kalau mengkaji perkara diri hanya Allah sama tu. Anak orang kamu tinggi singgah sabata kata nasirah. Kalau mengaji perkara diri indah ore indah badarah. Sampaian hati gitu tuh kasih tu. Jadi ya Allah. Jadi tujuan itu memang Allah. Nah itu. Kan ibu itu kan kau wafat ya bu. Kau nak hadir gini, kau pak kan ada wajah mati saja. Ya bu. Cara sadonya gitu, ibu ambo mati, bahkan kadang ibu dulu ambo kedian, ya bu, atau ambo kedian ibu dulu, ya bu, atau ambo dulu tapi sesudah ibu. Kalau kita mati bapak, sama kain basah di bawah mandi, sudah mandi di bawah pulang. Apabila badanlah mati, harap banyak kan dibaginya dia orang, ya bu, pasti dibagi dia orang pak. Atau kain basah di bawah mandi, sudah mandi di bawah pulang. Apabila ibu-ibu dulu mati, apa-apa dan biar dia berani. Ya, ibu. Ya. Makanya bapak ibu, kita kan tidak tahu. Kamu kadang-kadang berpikir kadang-kadang. Ya, kadang-kadang galak-galak awak kini, ya bu. Galak-galak kita kini, besok pada hari yang saja di musola kita, main bau pak imam kita. Ibu dan basanda di sudut itulah dulu. Jadi tadi ada contoh ya. Contoh ya mereka ibu kan contoh gitu. Dia sempat tuh ibu tuh dulu mulai kecewa. Baru tadi malam kami pengajian, baru tadi malam kami seiring sejalan. Tadi malam kami galak-galak, baru mudo ibu tuh baru itunya nampak tuh Pak. Galak-galak awak ini, galak-galak awak ini besok gitu menikah. Itu nampak tuh Pak. Nah, patut gitu tuh. Galak kini terbahak-bahak senyum-senyum besok gitu wafat. Nah, nanti tak patut itu baru menikah kini habis itu nampak galak-galak di sudut itu. Itu tak patut gitu. Tapi kalau galak kini besok mati wajar. Tapi kalau mati kini besok nampak galak-galak nah patut gitu loh. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, makanya sharing Abu kata Bapak Ibu. Dalam doa gitu, Bapak. Terakhir ya Bapak Ibu, terakhir. Di dalam doa, seringlah kita mengucapkan ya Allah. Kalau sampai nanti ajal aku ya Allah. Ajal kau bukan wafat tapi batas Bapak. Batas usia atau ajal, batas. Kau tidak dapat iza jaa ajalum la yastaghfiruna sa'ah. Kau tidak dapat di majuan, tidak dapat di munduran. Dia tunggu ya Allah, aku kami nanti bisa tidak bisa. Dia tunggu ya Allah, nak ambo kau wisuda minggu wisuda tidak bisa. Kalau tiba aja lo, narafit dimaju tapi dimundurkan. Maka sering-seringlah Bapak Ibu berdoa ya Allah. Kalau sampai ajal kau nanti ya Allah, iyo badan kau wafat ya Allah. Kau bilonya lah ya Allah terserah. Tolong ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan baca Quran ya Allah. Wafatkan hamba dalam keadaan bersujud ya Allah. Wafatkan hamba dalam keadaan berzikir ya Allah. Minta kepada Allah itu.
Tidakkah kita ini Pak mencari di HP Pak, orang dalam sujud wafat, ketangkang bayinya dong. Orang dalam baca Quran bayi, orang kadang-kadang dalam berzikir bayi gitu. Mintakan kepada Allah, bukan minta mati ya Pak. Nah, jangan lupa Pak minta mati dah, bukan minta mati, tapi wafatkan dalam keadaan baik. Karena kenapa? Kita yang tidak tahu bila kita wafat, Bu. Kita tidak tahu ada kapan waktunya, tapi wafat dalam seperti apa bisa kita usahawan Pak. Kalau Pak ingin wafat dalam keadaan buruk, bisa sering-seringlah berbuat buruk. Insya Allah wafat dalam keadaan buruk. Kalau ibu ingin wafat dalam keadaan baik, sering-seringlah berbuat baik. Insya Allah wafat dalam keadaan baik. Gitu. Maka mintakan kepada Allah. Dan sering ibu berdoa itu gak sekali dikabulkan oleh Allah. Sehingga wafat kita dalam keadaan sujud gitu. Apa kadang-kadang itu? Selain dari ibu meminta rezeki, selain dari ibu meminta umur panjang, ya Bu, selain dari minta para elok padi buahnya rancak, selipkan di situ ya Allah. Tiba nanti ya Allah, ajal ya Allah. Tolong wafatkan Bapak dalam keadaan sujud. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kajian kita ya Bu. Nah, aku simpulkan Bu, ya nanti Ibu bawa pulang Pak. Dan pertama, kalau ibu bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, jangan ada embel-embel di belakang. Kenapa demikian? Karena itu adab gitu kepada Allah. Nah, jadi tidak boleh syukur kau ditopang oleh makhluk. Dari mana Ustaz tahu? Dari kalimat alif lam mim itu, karena menunjukkan kekhususan hanya kepada Allah. Yang kedua, yang ke Bapak Ibu bawa pulang, ya. Kalau kita betul tujuan kita beribadah kok, jadi marilah kita bebankan di dalam pikiran awak kau, ambo bakar rajo kau hanya sekedar mengisi waktu luang. Jadi tujuan sebenarnya menunggu waktu sholat. Nah, jadi menunggu waktu sholat mengisi jo kerajo, menunggu waktu asar mengisi jo kerajo. Itulah tujuan dan sebenarnya. Nah, yang ketiga yang harus ibu bawa pulang, tolong kita perbaiki ibadah kita Pak. Kalau memang ibadah itu penting bagi kita, tolong mulai dari pakaian kita. Silakan apa kerajo, tidak masalah ada Pak. Tapi kita karajo, kalau tidak bisa kita pulang waktu sholat, kita usahawan bawa baju nama rahasia. Yang kita bawa ke sarung nama rahasia. Ibu kalau jauh apa ke sawah mantan nasi mantan iko rasulnya, bawa lah mengenal sholat lah di situ. Tukar baju, iko karajo balik tukar. Yang selanjutnya, mana Bapak Ibu sempurnakan wudhu kita. Karena itu adalah bagian dari fardu. Kalau tinggal anak fardu Pak, jangan kakak khusyuk Pak, sah saja indah sembahyang awak itu. Jangan dikopani kita lupa sujud saja. Nah karena ini diatur oleh Allah. Maka ada fikir diatur oleh Allah. Nah selanjutnya akan ibu bawa pulang. Mari kita doakan, sering kita doakan kepada Allah. Selipkan dalam doa tahajud ibu itu, ya Allah tolong wafatkan hamba dalam keadaan sujud ya Allah. Wafatkan hamba dalam keadaan baca Quran ya Allah. Dari seiringnya ibu berdoa, ibu gak sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, insyaallah kita masuk surga ya Bu. Amin. Jadi tidak cukup juamin saja ya Pak. Nah harus bawa sahu kita ya Pak. Sedangkan si Amin saja telah masuk surga tidak. Nah ya Bu, silakan Bu. Ya Bu. Ya. Meluruskan hati ya Bu. Meluruskan niatnya. Ya, apapun persoalannya, cara meluruskan hati. Nah, maknanya Bu, meluruskan hati Bu. Ya, hadis yang membacakan tadi Pak Ibu, innamal a'malu binniyat. Nah, kadang-kadang Pak, hati kita kok Pak, ya. Kesaduan yang kok kan hati kok Pak, hati kok kan raja Pak. Maka di dalam hadis itu ya Bu, di dalam segumpal di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila rancak sulit. Apabila buruk apa itu? Wahya kalbu adalah hati. Nah, kesaduannya badan gitu kok Pak Ibu, dan rajunya hati Pak. Bagus raju hati karena kesaduannya membunuh hati. Contoh, elok hati, rancak hati, busuk hati, ibu hati, gadang hati. Pai apa karajo apa ibu ucapan hati-hati. Kita ibu mengecek pai apa karajo hidung ya Pak. Aduh pasti hati. Pai anak sekolah hati-hati ya nak. Nah ada ibu ngecek pai anak sekolah kaki-kaki ya nak. Aduh. Karena apa? Karena hati itu memang rajo Pak. Hati
hati ko memang rajo. Dan untuk ibu ketahui dari hati nan rajo ko nan lubang hati itu ya cie ya Pak. Iyo alui cie aja Bu. Kalau sempat diisi oleh sesuatu nan lain ya Bu, nan lain maka itulah yang akan menjadi rajo pada saat itu. Makanya Pak Ibu, kalau sempat hati kita ko lupa dengan agama, maka pada saat itu manusia ko jahil Pak. Baru bisa Ustaz Muktiar bisa. Ada enggak Pak orang nan bajudi? Orang bajudi itu Pak, pada saat itu kan lupa je agama Pak. Ada enggak apa Ibu mendengar? Sebelum kita buka judi, marilah kita buka baca Al-Fatihah. Aduh, sebelum kita madu ayam, marilah kita ucapkan Bismillah. Kalau pada saat itu dia lupa ya agama. Ketika lupa manusia dengan agama, pada saat itu dia langsung menjadi jahil sekali. Nah, jadi baca meluruskan hati kau. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau maksud kami ya Allah. Dan keridhaan Engkau yang bertujuh ya Allah. Walaupun disakiti di tetangga ya Allah, dia ya Allah, tolong ya Allah, guna anak kita ya Allah. Walaupun apa kerja wala seminggu ya Allah, tapi dia bos tidak dibayar gaji loh. Ya Allah, sabar ya Allah Pak, mampunya Pak, ilmu Pak. Kalau Pak kerja dibayarnya di bos, tidak dibayarnya bos gaji Pak. Makanya ulama gitu tuh dulu setiap pulang kerja itu mereka ke masjid kok, ke masjid Pak. Kamu sholat, pulang kerja lalu pulang lagi ke rumah kamu masjid lo, sholat 2 rakaat ya Allah. Aku yo pernah dipiti ya Allah. Tapi bos aku mungkin lebih perlu darinya ya Allah. Tapi aku pernah dulu anak aku dari sekolah ya Allah. Bini aku butuh makan, butuh pakai ya Allah. Tolong ganti ya Allah, bukaan kesakitan lain. Sehingga dan apa mau pulang itu adalah suasana masjid, suasana musola. Kalau apa dari tampil kerajo, ala kerajo panik gaji seminggu tidak dibayar, langsung pulang dalam keadaan hati bertibo bini biko dah NPM tibo. Jadi orang mereka dah menunggu dah. Pada kesamaan tak gitu Pak. Nah, tapi kalau dibawa hati suasana masjid pulang, ya Allah, iyo, aku pernah lupa itu ya Allah. Tapi aku maha pemberi rezeki, aku kaya ya Allah. Aku pikir-pikir mudah bagi Allah. Sedangkan main duit anak awak Pak mudah bagi Allah. Apalagi membuat bansai dari kakayo. Apalagi membuat bansai dari kakayo. Apalagi makanya kata Allah, makanya apa Ibu? Ya ayuhan nas kullum mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, ya, layak dojo nama rasul manusia, bau sawo nya date bumi ko halalan thayyibah. Carilah rezekinan halal lagi baik. Kenapa Allah gunakan ya ayuhan nas Pak? Karena orang kafir itu manusia juga tuh. Nah, dan Allah mengatur lainnya manusia, baiman tak baiman, takwa tak takwanya, manusianya bau sawo nya ada rezeki itu nya Allah. Makanya orang non muslim itu ada rezeki ini Pak, karena manusia. Tapi lihat ayat sebelumnya. Ya ayyuhallazina amanu kullu mimma thayyibat ma razaqnakum. Dari ya ayyuhan nas diubah oleh Allah menjadi ya ayyuhallazina amanu. Yo beda aku Pak. Mbak Sisi hatta jubare nan tadi manusia termasuk orang non muslim. Ini khusus orang non beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang non beriman kata Allah. Apa rasio itu? Yang pertama halalnya dihilangkan oleh Allah. Ketika menyebut manusia, halalnya disebutkan oleh Allah. Ketika Allah memanggil orang yang beriman, halalnya dihilangkan oleh Allah. Yang kedua, ketika Allah menyebut manusia tadi, toiba, toib, mufrad. Ketika Allah menyebut orang-orang yang beriman, toibnya dijamakkan oleh Allah, toibat. Ya ayyuhallazina amanu kullu mimma toibat. Pakai ta marbutah di ujungnya. Ditambah di belakang ayatnya, ma razaqnakum. Kenapa ketika manggil orang beriman itu halalnya dihilangkan oleh Allah Pak? Karena kecil Allah kalaulah beriman dia tidak perlu diingat anda kecil Allah. Pastinya akan mencari rezeki yang halal itu. Nah pasti mencari rezeki yang halal. Tadi yang ambo pagi manusia di dalam itu ada orang yang tidak beriman. Maka ambo ingat tolong cari rezeki yang halal lagi baik. Kini kau nyolah beriman. Orang beriman kau tidak perlu diingat anda. Kalau ada kita masih mencari sesuatu yang haram, berarti iman kita masalah itu Pak. Gak masalah itu Pak. Karena Allah saja yakin kepada kita. Ini orang beriman kok, tidak perlu diingat, tidak perlu disebut halal itu. Yang kedua thayyibat. Kenapa ketika Allah menyebut manusia Allah katakan baik? Ketika menyebutkan orang beriman thayyibat sebagai tamar butuh jama. Thayyibat artinya barokah. Kalau orang mencari rezeki dengan iman, berarti ada keberkah dalam rezekinya. Yang lebih hebat doa, banyak Bu. Ma razaqnakum kata Allah.
Tidak perlu susah payah Pak. Ma razaqnakum, kami akan mendekatkan rezeki itu kepada engkau. Jangan apa naik kau usahawan kecil Allah. Jangan apa naik kau kerajuan. Tidak terpikir engkau kami hantarkan supaya bisa engkau nikmati. Tidak terpikir awak Allah bukankah kita rezeki kadang tiba-tiba saja. Tidak terpikir awak itu tiba seorang tak pikir. Makanya rezeki itu Pak Ibu, kita mencari rezeki atau rezeki mencari awak Bu? Awak rezeki mencari awak atau awak mencari rezeki Bu? Awak? Misalkan. Jadi Bapak Ibu, yang mencari rezeki itu bukan kita Pak. Kalau kita mencari rezeki Pak, berarti apa lah tahu di mana alamat rezeki itu. Diambil, saya bisu itu. Tapi rezeki yang mencari kita Bu. Buktinya rezeki mencari kita. Ikan yang ibu makan tadi itu ada dari Padang. Ibu menjemput ke Padang atau kemari? Iyalah. Nah, ikan yang ibu makan, ayam yang ibu makan tuh ayam tuh dari kumpul satu Pak, kandang ya. Ibu nak menjemput inyo ke kumpul atau kemari? Inyo kemari jadi apa? Baca rohnya ma razaqnakum. Baca roh Allah itu mendekatkan rezeki. Allah tundukkan semua makhluk itu. Ditundukkan nelayan, ditundukkan tokinya, sehingga sampailah ke pasar lawang, masuk ibu bawa pulang. Dicari je Bu kemari. Nah, dari rezeki. Jadi besok Pak, jangan Bapak pagi besok buat kopi, buat teh menjunjur saya di rumah Pak. Pak pun nak kerajo Pak. Kecil Ustaz rezeki cari awak menjunjur. Itu rezeki cari awak. Cari orang lalu rumah sakit deh Bu. Lalu yang tak sadar banyak rezeki di bawahnya tu. Kos kete engku limau, kos kete engku apel, kos kete engku amplop, kos kete engku amplop. Kan rezeki itu Bu. Tak kerajo je sudah. Nah, jadi mako dijamin oleh Allah. Ma razaqnakum. Makonya Pak. Jadi hati kita Bu atau mesti harus bersangka baik. Kita harus sangka baik Bu. Makonya dibunjangan orang Ibu, difitnah orang Ibu, dialah tidak akan rugi Ibu. Apa pun tidak akan rugi. Kalau dibunjangan orang Ibu, kurang umur Ibu 1 tahun, tidak baik Ibu berang. Difitnah orang Ibu, kurang rezeki Ibu, tidak baik Ibu berang. Iko rezeki Ibu seditu je nyo, umur Ibu seditu je nyo. Nah, maka lapang dado saya tidak. Itu kemakan juga nyo itu. Itu kerja juga nyo. Itu kesehat juga. Mau dia apapun kecil orang biar. Jadi Bapak Ibu, maka hati kau betul. Kalaulah karena Allah itu Bapak Ibu nak lulus. Nak do. Kalaulah memang ilahi anta maksudi itu, kalau memang Allah tujuannya itu, maka di situ itulah sabi habis bersawal. Memang makanya manawa tujuan kita tuh memang harus jadi. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi kadang-kadang Pak Ustaz, lawa ini gaya awak ka menyapu, baru awak berselisih aja nyonya membuang muka. Ya. Tidak masalah Pak. Oh, awaknya pinjam PT Pak Ustaz, lebih baik ikut minta nyolo perang kawa. Nah, kalau Ibu dah ikhlas, ya Bu, kalau Ibu dah ikhlas akan redo, ya Ibu ikhlaskan, redo kan. Tapi kalau tidak Bapak Ibu ingatkan secara baik-baik. Ingatkan secara baik-baik. Oh, perang inyo mungkin kau usaha itu Pak Ustaz. Ya, ini anu. Mudah-mudahan terbuka kita. Jadi Bapak Ibu, hampir 5 menit lebih ya Bu. Jadi dari sekian yang mau sampaikan Bapak, mudah-mudahan ada yang Bapak Ibu mau pulang, Ibu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sama aja panjang orang ya Bu, beralih orang di Bukit Baka, Rami Diana Simpang Tigo, mengaji pantang tinggal tapi dan perangai terkait itu jo. Mengaji dah tinggal kan Pak. Tapi hadir juga tapi dan perangai udah itu jo. Ada Pak. Jadi ada gunanya pengaji rutin di mana Pak. Nah, jadi Ustaz datang setiap minggu dah ada jadi manfaatnya dah. Nah, kalau juga mengaji rutin ayo, mari kita asal siap berubah. Kita berubah dalam kehidupan, berubah dalam beribadah, dan berubah dalam kita. Ya Bu, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, itulah kajian kita Bapak Ibu ya. Dan kita informasi, ambo yo sering berkeliaran di sini Pak ya. Mencok teman-teman tur. Jadi kalau di Ambon Matua Mudia itu ibu-ibu sakinah, hampir sakinah Pak, setiap Jumat sore sekali 2 minggu itu kita ceramah rutin. Cuman ceramah kita tidak bebas modekor Pak. Kita membahas kitab fikih Fathul Qorib. Nah, jadi kita buka kitab pun di Amdo, kita baca di Jalehan, di Karangan, mulai dari bab Toharoh berlanjut. Nah, biko ada yang bertanya di Jalehan. Nah, itu Jumat sore. Kalau subuh Sabtu di Musola Bulakan itu kita kajian hadis Arba'in. Hadis Nawawi, hadis mulai dari hadis pertama berlanjut ke hadis selanjutnya. Nah, siap tuh hari Selasa
di Masjid Taqwa sama santri dan wali santri itu kita kajian kitab Tauhid Jawahirul Kalamiah. Nah, membahas tentang sifat 20 itu Pak ya. Nah, itu kajian. Jadi ada beberapa kajian rutin kita di dan aku kemarin yang bawa itu anak asrama tuh Pak. Kelas 3. Jadi aku kalau ceramah tuh Pak, bawa anak ganti-ganti. Kami dah do MC dah Ustaz. Nah, buat do. Jadi untuk masah mental. Jadi biko kolai sharingnya cari ustaznya ceramah, kolai ada motivasinya yang ingin lu lah mandi ustaz ko anak gitu. Jadi kalau anak asrama yang ambo bawa ganti-ganti. Jadi Bapak Ibu, mungkin itulah dapat yang saya sampaikan pada malam kini ko. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ambo akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.